warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kita kesempatan dan hidayah untuk kita mendapatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini insyaallah kembali kita lanjutkan pengajian tahsin kita. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada membahas beberapa surah yang insyaallah akan banyak kita baca dan kita ulang-ulang nanti khususnya ketika dalam bulan Ramadan. Yaitu kita sudah membaca surah Al-Qadr, kemudian surah Al-Ikhlas, dan kemarin juga sudah kita membaca surah Al-Falaq, ya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membaca satu surah lagi, yaitu surah An-Nas, ya, surah An-Nas, yaitu surah terakhir yang insyaallah nanti akan banyak kita baca dalam solat witir kita, ataupun nanti mungkin sering diulang-ulang dalam solat-solat sunnah kita. Dan insyaallah pada pertemuan ke depan nanti kita akan membahas dan akan mengupas, ya, tentang bacaan-bacaan wajib yang ada dalam solat kita. Misalnya yang pertama Al-Fatihah, kemudian nanti ada At-Tahiyyat, ya, ada syahadat, dan ada salawat. Itu 4 bacaan yang merupakan rukun qauli kalau dalam istilah salat kita, rukun qauli, dan nanti juga ada rukun fi'li. Tapi rukun qauli ini yang berhubungan dengan pelafalan yang ada dalam salat kita. Insyaallah nanti minggu depan saya usahakan akan kita cetak satu kertas, ya, kita tulis, nanti kita bagikan semuanya, yaitu yang berisikan tentang 4 bacaan itu. Nanti mungkin sama-sama kita baca dan sama-sama kita kaji bagaimana membacanya yang betul. Nah, misalnya pada bacaan At-Tahiyyat, ya, At-Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dalam bacaan yang wajib ini, walaupun misalnya kita panjang pendek kita belum kurang pas, ataupun gunnah-gunnahnya kurang panjang, kurang lama, itu tidak bermasalah. Nah, nanti akan kita bahas juga. Tetapi yang paling penting adalah makhraj hurufnya, makhraj huruf dengan sifat hurufnya. Jadi ha ke ha, at-tahiyyah ataupun ya yang dasarnya 2 ya ditandai dengan adanya tasydid, kita baca dengan satu ya saja, at-tahiyyah, ataupun ada yang membaca at-tahiyyah, disukunkan ha dan dihidupkan, difathahkan huruf ya. Nah, ini kalau ini terjadi, ya, mungkin kalau kita belum belajar, ya, tidak dimaafkan, ya. Tetapi kalau kita sudah belajar ilmu tajwid, ya, khususnya, walaupun ilmu tajwid itu membahas tentang hal-hal yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga bacaan-bacaan wajib dalam sholat seperti ini juga harus kita tahu. Bahkan sampai kepada Assalamualaikum. Kadang-kadang kita dengar orang baca Assalamualaikum, dibaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hilang asnya, alif lam dengan sinnya hilang, assa. Jadi kalau sin itu tasydid, itu tandanya sin itu ada 2. Jadi yang terdengar, yang dibaca adalah cuma satu saja, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini harus kita perhatikan juga, karena itu rukun, ya, khususnya yang pertama, artinya yang salam yang pertama. Jadi harus sempurna bacaan kita
khususnya bacaan-bacaan yang wajib dalam salat. Nah, semoga nanti dalam puasa itu kita nanti bisa lebih kualitas ibadah kita juga lebih bagus, ya. Ibadah itu kalau dilandasi dengan ilmu yang kuat dan dilandasi dengan ilmu yang benar, insya Allah walaupun sedikit kita berbuat, sedikit kita melakukannya, tetapi kualitasnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika membedakan, ya, Rasulullah membedakan antara seorang alim dengan seorang abid, ya. Jadi perbedaan antara seorang yang alim, yang paham agama dengan seorang yang abid. Abid itu dia terus beribadah tetapi ilmunya kurang. Nah, dia hanya dengar sana sini saja, dia ikuti kemudian dia amalkan. Itu perbedaannya adalah seperti perbedaan matahari dan bulan. Nah, kalau matahari itu dia sinarnya memang punya dia sendiri, dia bisa menerangi orang lain, menerangi alam. Sedangkan al-qamar, bulan itu dia cahayanya itu adalah pantulan daripada cahaya matahari. Maka itulah kira-kira perbedaan yang Rasulullah sampaikan antara orang yang alim, artinya orang yang beribadah dan ada ilmu ibadahnya, dengan orang yang beribadah tetapi hanya sekedar dia tahu apa yang dia lakukan tapi dia tidak tahu dasar-dasarnya apa. Nah, maka kita sebagai seorang yang muslim seharusnya kita sudah menjadi orang yang abid, orang yang alim, lagi orang yang abid, dua-duanya kita kumpulkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca dan mengkaji satu surah, yaitu surah An-Nas. Kita tulis di papan. Min syarrin alladhi yuwaswisu fi Nah, kita lihat sama-sama, ya, ini surah An-Nas. Nah, ini dari judulnya saja memang sudah ada kata-kata An-Nas, ya. Jadi kalau sering orang bilang kalau surah An-Nas ini kita melatih bagaimana cara membaca huruf yang berangin, Pak, ya. Ini huruf berangin sin ini. Dan akan kita dapatkan dalam setiap ayat di sini itu angin-angin semua. Ya. Cara membaca huruf yang berangin ini, ya, bagi yang ketika membaca Al-Quran tidak keluar anginnya, ya, tidak keluar, itu bisa melatih dengan lewat surat ini. Nah, itu dari judulnya saya sudah ada surah An-Nas, ya, ada angin di belakangnya. Kita lihat sama-sama. Yang pertama ayatnya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini sama dengan dua surah sebelumnya, surah Al-Ikhlas dengan Al-Falaq, ya. Yang pertama adalah pada bacaan Qul, ya. Itu jangan disamakan, Pak. Jadi beda baca Qul sama-sama. Qul tebal. Itu qaf tebal, sedangkan lam itu tipis. Maka tebalkan yang tebal, tipiskan yang tipis. Qul, caranya bagaimana? Ketika kita baca huruf qaf itu memang mulut kita monyong, ya kan? Monyongnya karena
ada dhammah di sini, bukan monyong gara-gara tebal qaf, bukan. Tetapi karena ada dhammah di atas huruf qaf. Nah, kemudian ketika sampai kepada lam, itu lam tidak berbaris tetapi sukun. Mati menyo bahasa gedanya. Menyo mati kembalikan kepada dasar. Ya, jangan ikut dengan belakang, jangan kita baca qul tebal itu. Maka kembalikan qul. Posisi mulut kita ketika sedang tidak membaca apa-apa adalah biasa, sedang. Qul qul. Nah, seperti itu bacaannya. Jangan kita baca dengan bacaan yang tebal. Itu pada huruf qaf dengan lam. Karena sering kita dengar ini qul huwallah, qul a'u, qul a'u, langsung dua-duanya tebal. Nah, ini hati-hati bedakan antara qaf dengan huruf lam. Kemudian a dengan ain. Nah, nyo kadang-kadang menancit. Kadang-kadang tanya udah baca dua-dua sama laju. Qul a'u. Ya, dua kemungkinan. Kalau enggak a'u, a'u mandua. A'u, ya. A'u itu dua-duanya ain. A'u ataupun a'u. Nah, kita bedakan dulu, ya. Hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan. Ain itu dikeluar di tengah tenggorokan, Pak. Sama dengan makhrajnya huruf ha. Ha, a. Dan hati-hati kalau baca ain, menyo cara latihan cara baca ain yang betul nutup hidung leh. No. Menyo ketika baca terasa mentang na sengau na co mentang lam hidung, itu tandanya huruf ain kita masih kurang tepat. Nah, karena kita biasanya membaca ain dengan hidung. Au. Kalau seperti itu masih ada salah. Usahakan ain itu hanya keluar di sini, Pak, di tengah tenggorokan. Au. Tidak ada pengaruh dengan ain. Tidak ada pengaruh dengan hidung. Au tidak. Au. Nah, untuk ni latihan di rumah kekacaan nyona cermen, kini latih lagi yang begat, ya. Akan terasa sendiri. Nah, apalagi kalau kita baca itu beriringan. Nanti misalnya ada bacaan begini, ya. Dalam surah Al-Kafirun misalnya. Ya, kalau kita baca huruf ini gigit ujung lidah sedikit. Harus mekap bacut ujung lidah dengan ujung igo. Za. Ya. Itu harus terbaca memang. Kalau tidak terbaca seperti itu, kalau za itu jadi ta. Ya, kalau za jadi dal ataupun misalnya, ataupun sa jadi ta nanti. Misalnya orang baca biasa baca summa. Dalam Al-Qur'an banyak sekali summa itu. Kadang kita dengar ketika dibaca summa itu seperti bacaan ta, tumma dibaca. Nah, itu kenapa salahnya? Salahnya karena dia tidak meletakkan ujung lidah di ujung gigi seri atas, tapi ditaruh lidah di belakang gigi seri. Ya, dia harus letakkan di ujung dan harus digigit sedikit ujung lidah. Nah, itu cara membaca huruf zal. Bedanya dengan huruf zo. Nah, ini beda, Pak, ya. Bedanya dengan huruf zo apa? Kalau ini berangin, Pak. Ini berdesis. Ya. Misalnya kita baca idza zulzilatil. Itu ada za yang pertama, za yang ini tidak berangin. Yang kedua baru zul. Itu dia ada desisnya. Beda za dengan za. Nah, jadi harus beda-beda. Sama mandum. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kita tidak bedakan, ataupun iza zulzilatil. Itu sama-sama semua. Jadi yang angin kita anginkan, dan yang ini tidak berangin maka jangan keluarkan anginnya. Kemudian a'udzu birabbil nas. Nah, ini ra tebal karena kita tahu kalau huruf ra itu berbaris. Kalau barisnya fathah dan dhammah maka dibaca tebal. Kalau kasrah tipis. Ra ru tebal. Ri tipis.
Jadi kalau berbaris lihat kepada barisnya. Kemudian Rabbin nas. Nah, ini kebiasaan kita salah di sini di B ini dengan B kita baca. Ini belum kadang-kadang kita baca rame-rame. Qul a'udzu birabbin nas bin. Bukan lagi B, sudah jadi bin. Nah, ya. Memang katanya galak laginya menyona tengku bin, padahal penggunaan tengku bin. Terbaca tengku bin. Nah, itu memang lahjah kita seperti itu. Maka harus kita rubah itu. Tidak boleh kita baca di sini. Karena kalau sudah itu sudah lahir bacaan lain, Pak. Ya, karena nanti dalam membaca Al-Qur'an nanti ada bacaan memang yang dia. Wadduha itu namanya imalah. Jadi tidak boleh, kita harus baca sesuai dengan bacaan yang kita baca sekarang. Kalau di sini B, baca B dengan jelas. Binnas, jangan dibaca binnas. Nah, kemudian B masuk ke dalam nun, ya. Ini nun bertasydid. Ini namanya wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Nah, ini gunnahnya lama. Ya, gunnahnya agak lama. Bi rabbin nas. Bin nas. Nah, di ujung sin itu jangan lupa kita alirkan suara dan alirkan angin. Bi rabbin nas. Baik putuh le, baik tiga. Nas. Alirkan dia. Ya, bibi mangat. Kita alirkan bagaimana kita enak kita baca. Nah, itu cara membaca sin yang memang sifatnya dia berdesis dan berangin, itu huruf sin. Coba kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Betrip baju tu bak nun. Jadi kita kalau baca Quran itu kita sesuaikan dengan bagaimana cepat atau lambat bacaan gedanya. Bacaan gedanya lambat. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi panjang pendeknya juga harus lambat. Nah, jadi jangan nanti begini. Sampai di sini qul a'udzu birabbin nas. Enggak cocok. Tapi kalau bacaan cepat boleh. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi kalau bacaan lambat, maka panjang pendeknya juga agak lambat dan agak lebih panjang bacaannya. Nah, kita ulangi sama-sama. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ayat yang kedua, malikin nas. Hanya salah-salah harus membaca malikin nas. Pakan karena lagi ba maliki yaumiddin. Nah, jadi karena lagi tulisan je harus membaca maliki panjang. Padahal di sini tidak panjang, Pak. Tapi malikin nas. Ya. Karena nanti dalam qiraat yang lain ada yang membaca dengan panjang. Malikin, ada bacaan seperti itu, tapi bukan bacaan kita. Yang tanya baca akan laginya. Ya. Maka di sini ma tidak panjang. Mali tipis li ke bawah, jangan dibaca li. Ki juga sama. Tanya sering lagi lumpukah puno galak pegat malikin, sering itu keluar dari kita. Maka harus sempurnakan maliki. Ya, baru masuk ke nas. Malikin nas. Ini sama juga dengan yang tadi, yaitu sama-sama bergunnah, wajibul gunnah. Di ujung ini juga jangan lupa ada angin. Ya. Malikin nas. Sama-sama. Malikin nas. Ya, dari pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya.
ukuran yang kita ambil tadi untuk gunnah di sini itu harus sama dengan ini, Pak. Ya. Jadi be'eno benar agak lebih panjang bacut, trip bacut, terus benar kapan nih? Ataupun lebih panjang. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Kalau tadi sudah kita ambil bi rabbin nas, malikin nas, sama-sama. Nah, kiban ukuran sama-sama, ada perasa kedua masing-masing. Nah, kalau kita baca ya, jangan artinya satu bacaan yang sama itu harus sama. Lagi kita baca akhir Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Harus sama semua. Jadi sabuh ayat panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Panjang loh. Itu tidak boleh. Ya, dalam membaca Al-Quran, kalau sudah kita mulai dengan satu pola, satu cara, maka semua yang mirip dengan itu harus sama semua. Nah, sama termasuk di sini nas nun tadi, gunnah tadi, kalau ini sudah kita panjangkan, ini juga harus panjang sama panjangnya. Kemudian lanjut ilahin nas, itu ada hamzah i. Jadi jangan hilang, jangan ila, ya. Ilahin nas, la dua harakat, hi. Nah, ini jangan hilang, Pak. Sering juga kita ilain. Ini jadi ya. Ha ini jadi ya kasrah. Ilain. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak kita lahirkan anginnya. Ha, ilahi, hi. Ha itu ada angin. Maka kalau tidak kita lahirkan itu, ha itu jadi ya. Ilahin nas, itu resikonya kalau tidak kita anginkan. Maka keluarkan tetap dengan benar ilahin nas. Sama-sama ilahin nas. Belah hilam ha seketik ilahin nas. Dari awal qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Jadi di ilahi ini yang penting adalah hak ini, Pak, ya. Ini sama kalau kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kadang hi ada yang ada di bismillahi itu juga hilang. Bismillahir terdengarnya. Nah, kenapa? Karena tidak kita lahirkan angin pada ha. Bismillahi, hi harus nampak itu. Jadi jangan sampai ha itu berubah jadi ya. Kemudian lanjut kita ke ayat selanjutnya, min syarri. Nah, ini kasrah, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf shin, Pak. Ini hukumnya ikhfa. Ini hukumnya ikhfa. Bagaimana bacaan ikhfa? Ikhfa itu samar-samar, Pak. Apanya yang samar? Nunnya yang samar-samar. Artinya di sini jangan kita baca nun dengan jelas dan jangan kita baca shin dengan jelas, tetapi letakkan lidah kita di tengah-tengah antara huruf nun dengan huruf shin. Jangan kita baca min syarril, itu jelas nun izhar, ataupun masuk terus ke shin, nyok jelas shin. Jangan seperti itu, dua-dua tidak boleh. Caranya bagaimana? Di tengah-tengah saja. Misha. Jadi nun bukan, shin juga bukan. Itulah maksud daripada ikhfa. Jangan kita perjelas nun, jangan diperjelas shin, tapi kedua-duanya harus ada bunyinya. Dan kedua-duanya jangan jelas bunyinya. Dan itu maksud daripada bacaan ikhfa. Karena kalau sudah jelas nun jadi izhar, jelas huruf di depan nun jadi idgham.
Maka ikhfa itu adalah, maka para ulama kita ketika mengartikan ikhfa, apa itu bacaan ikhfa? Bacaan ikhfa adalah an-nutqu, ya, membaca nun sukun antara bacaan izhar dengan bacaan idgham. Dia di tengah-tengah. Kalau izhar jelas nun, idgham jelas huruf di depan nun, maka kalau ikhfa itu di tengah-tengah. Tidak jelas nun, tidak jelas juga huruf di depan nun. Maka itulah cara baca ikhfa. Nah, itu cara bacanya. Kemudian syarri. Ya, ini ada huruf ra di sini, Pak. Ya. Huruf ra kemudian barisnya kasrah. Maka bacaannya tipis. Syarri. Ya, syarri. Ini kalau mahlun syarri. Nah, jadi jangan kita baca syarri, tebal. Syarri itu tebal, Pak. Jadi bacanya tipis. Syarri, syarri. Nah, itu cara membaca ra yang tipis. Kemudian min syarril waswasil, lam jelas. Al-waswasil ini juga sinnya. Ini angin yang tadi kita bilang. Walaupun dia di tengah-tengah tetap ada anginnya. Min syarril ngalir dulu. Waswasil khannas. Jadi di sini anginnya harus diperjelas. Jadi jangan putus. Min syarril waswa harus waswa. Itu cara melatih angin ya, dalam setiap huruf yang kita baca. Min syarril waswasil, sin tipis juga. Sil, kemudian kha, ini huruf tebal. Nah, jadi bacaannya jangan kha tapi kha. Angkat ke atas suara kita, kha bukan kha. Bukan khannas tapi khonnas. Nun juga bertasydid lama, sin ini juga sukun karena kita wakafkan, maka bacaannya adalah mengalir khonnas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Sama-sama. Min syarril waswasil khannas. Tadi masih terdengar yang tebal, Pak. Syarr, mendang syarr. Jangan lagi dibaca syarr, tapi syarr, langsung turunkan. Syarri. Syarri. Ya, jangan lagi dibaca syarri. Ya. Ya, sekali lagi sama-sama 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Ya, kita lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini juga sama dza. Alladzi dza, ini dza ini. Ya, dza yang ujung lidah keluar dan tergigit sedikit dengan ujung gigi seri atas. Kemudian alladzi yuwa. Yu jelas wisu fi sudurin nas. Itu juga sama dengan al-waswas tadi. Ini sin ngalir yuwas baik putuh le yuwas. Nah, kemudian lanjut yuwas wisufi. Sudu sod tebal, Pak. Sama anginnya sama. Dia cara bacanya sama dengan sin, tetapi bedanya dia huruf tebal. Yuwas wisufi su tebal, suduri. Ra tebal tipis lagi karena barisnya baris kasrah. Nun juga sama dengan di atas, dibaca lama karena idgham wajibul gunnah. Kemudian satu lagi terus ke bawah, minal jinnati wan nas. Ini sama juga ada tasydid jadi wajibul gunnah. Minal jin. Huruf jim itu tidak berangin, Pak. Jadi jangan baca ji.
Tapi ji biasa. Ji, bukan ji. Nah, itu bedanya. Minal jinnati wan nas juga tasydid, nah, di akhir juga ada anginnya. Nah, jadi di setiap ujung-ujung ayat ini semuanya ada huruf yang berangin. Nah, kita ulangi dari sini sama-sama. 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi ini kalau tadi kita bilang, kalau ini bacaan wajibul gunnah harus sama semua, harus ikut semua ke sini. Ini ikut ke sini. Ya, yang tadi juga yang di ujung-ujung ini, sini kiblatnya, ini kiblatnya juga sama, ini juga sama. Nah, jadi kalau yang panjang-panjang itu harus sama semuanya, jangan beda-beda. Nah, kita ulangi lagi sekali dari awal, dari Qul a'udzu birabbin nas sama-sama, Pak, ya. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Biro tebal lagi, coba sekali lagi, biro. Jangan kita baca bira. Biro, ya. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ulangi lagi, ini ikhfa dan ini di sini tipis, jangan dibaca syarr tapi syarri. Nah, sekali lagi 1 2 3. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, maka demikianlah cara kita membaca surah An-Nas ini. Yang penting adalah yang seperti yang kita sampaikan di awal, di ayat ini, di surah ini kita melatih bagaimana cara membaca huruf-huruf sin yang berangin. Kalau kemarin ketika membaca surah Al-Falaq kita melatih bagaimana membaca qalqalah. Birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu qalqalah. Tapi kalau di sini adalah melatih bagaimana membaca huruf yang berangin. Maka setiap huruf yang berangin itu harus kita alirkan, Pak. Sod juga, shin juga, ash. Nah, jadi itulah ya yang membedakan huruf ini ya, huruf sin ataupun huruf yang berangin dengan huruf yang tidak berangin. Maka yang berangin itu dia memang harus nampak anginnya ya, supaya jelas, karena itulah angin itu sifat huruf, Pak. Kalau sifat huruf itu tidak ada, maka huruf itu tidak sempurna bacaannya. Nah, maka dalam membaca surat ini kita harus perhatikan betul itu ya, dan juga yang perlu kita perhatikan adalah wajibul gunnah yang ada pada setiap ayat itu harus sama semua, persis. Jangan kita beda-bedakan. Ayat pun panjang. Ayat kedua kapan? Ayat kedua sedang-sedang saja. Ayat keempat ulangi lagi. Jadi kita buat variasi galak-galak adanya. Nya lanjut. Ya. Membuat variasi dalam membaca Al-Qur'an, khususnya dalam membaca mat itu tidak boleh. Ataupun gunnah tidak boleh. Kalau itu dalam satu bacaan. Kecuali kalau misalnya kita mau baca beda-beda boleh ya. Tanya tadi baca Al-Fatihah contoh misalnya mau kita baca dua versi, satu bacaan dua versi, setengah kita baca lambat, setengah cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ihdinas sirat sampai kepada ihdinas kita cepatkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak boleh. Ya, khususnya baik itu dalam salat maupun di luar salat kita. Kalau sudah baca dengan satu cara dari a'udzubillah sampai dengan kita tutup, kita shadaqallah,
itu tetap harus sama bacaannya, kecuali kalau beda rakaat, beda bacaan, beda waktu kita baca, itu boleh kita variasikan. Itu bagian daripada adab membaca Al-Quran. Nah, maka demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan, Pak. Al-Quran ini kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Kenapa ada bermacam-macam qiraat? Qiraat. Mengapa enggak seperti Nabi Muhammad baca? Iya. Seragam semuanya. Iya, betul. Kemudian yang satu lagi mengenai mat ini, Ustaz. Seperti ini al-ladzi ini kan mat asli. Iya, mat asli. Itu mat asli juga, dan nas itu kan mat asli juga. Iya. Mengapa beda? Nah, ini kan Di nas ini beda. ya, di nasnya Lebih panjang ya? dua harakat. Iya, oke, ya, betul. Oke, yang pertama adalah kenapa Al-Quran itu bisa berbeda-beda Pak cara bacanya, sedangkan diturunkan kepada seorang nabi. Ya, jadi ini sudah pernah juga kita bahas di awal, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan di Jazirah Arab yang ketika itu masyarakatnya juga memiliki berbanyak kabilah-kabilah dan suku-suku, dan di antara kabilah dan suku-suku tersebut juga memiliki persaingan yang luar biasa. Artinya sering itu sebelum Rasulullah hadir, perang antara suku, perang antar kabilah, macam-macam terjadi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan Al-Quran, maka Allah ingin ingin menurunkan Al-Quran ini kepada semua yang ada di daerah itu semua. Sehingga ketika Al-Quran itu dibaca oleh mereka, ya, yang namanya tetap bahasa Arab walaupun berbeda-beda nggak masalah. Ya, itu kita dapatkan nanti ketika ada yang datang daripada para sahabat ke Rasulullah, mereka baca dengan dengan ayat yang sama tapi bacaan yang berbeda, tapi semuanya diakui benar oleh Rasulullah. Nah, kenapa? Karena memang ada hadisnya, Pak. In unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, kata Rasulullah. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Apa 7 huruf? Ada yang mengatakan 7 bahasa, 7 kosakata. Yang intinya adalah Al-Quran itu boleh kita baca dengan berbagai macam cara, yang penting ada sanadnya sampai kepada Rasulullah. Itu intinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini pertanyaan tentang ini. Misalnya alladzi, ya, sudu, ini mat asli. Kenapa mat asli, Pak? Karena ada huruf mat. Nah, ini huruf mat. Mana huruf mat? Ini ya huruf mat. Ini waw huruf mat, Pak. Ya, sehingga dibaca panjang. Nah, sedangkan yang ini ada huruf mat, ada ini huruf matnya. Nah, cuman bedanya adalah kalau ini sesudah ada huruf mat tidak ada huruf lain, Pak. Tidak ada tambahan. Ya, lih alladzi kabeh selesai tambah hurufnya, hana huruf salih, hana hubungan li. Sesudah huruf ra masuk huruf tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi di sini, ya, sesudah masuk huruf alif, huruf hamzah, huruf mat ini ada sukun di sini, Pak, nas. Ya, ketika masuk sukun di sini, maka jadilah disebut nanti dengan mat far'i. Mat itu ada 2, ini mat asli, ini namanya mat far'i, Pak. Ya, jadi ada huruf mat dan sudah ada tambahan sebab lain. Lagi kita baca mana? Ba'ja'a. Nah, ini huruf mat. Seharusnya dibaca dua harakat, tetapi karena ada hamzah ini, maka tidak boleh baca 2 harakat di sini, harus 5 harakat. Kenapa? Karena sudah ada sebab lain yang membuat ini harus alif ini dibaca harus lebih panjang. Dan maka di sini juga sukun ini yang ada pada sin ini, kalau kita wakafkan di sini, maka harus kita baca itu sebanyak, boleh baca 2, boleh 4, boleh 6. Ini disebut dengan mat arid li sukun. Maka beda, Pak. Ini namanya mat asli, ini namanya mat asli, dan ini mat arid li sukun. Kenapa arid li sukun? Karena sesudah alif ada sin yang kita sukunkan. Kalau kita nggak sukunkan bagaimana? Menyudah baca tak sambung laju.
minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Boleh enggak? Boleh-boleh saja, tapi tidak berlaku lagi panjangnya lebih daripada 2 harakat, maka cukup panjang 2 harakat saja. Nah, jadi yang Bapak tanya tadi itu berbeda mat, Pak. Ini mat asli dan ini mat arid li sukun. Ya, demikian. Belum berapa puas ini tentang kiraat. Kiraat ya. Kiraat Rasulullah itu bagaimana ini? Kiraat Rasulullah sebenarnya semua beliau baca semua, Pak. Artinya begini, kepada sahabat ya, ketika beliau mengirim para sahabat ke masing-masing daerah itu Rasulullah mengajarkan kepada mereka ala lisanihim, kata dalam hadis. Rasulullah mengajarkan kepada mereka sesuai dengan lidah mereka bagaimana. Menyudahnya kirim ke dehu Aceh Selatan payah dan berno bahasa ini. Menyoga kirim ke dehu holain pada berno bahasa itu, maka Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah beliau tidak mengatakan ini laginya baca alun laginya tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan kepada setiap yang dikirim itu bahasa kaum mereka sendiri, sehingga Al-Quran itu boleh dibaca dengan berbagai macam cara. Ya, seperti itu kira-kira. Seperti ini Ustaz. Maliki. Ya, Maliki. Ada yang baca panjang, ada yang baca pendek maksudnya. Ada yang panjang Maliki Yaumiddin. Ya. Satu lagi Maliki Yaumiddin. Ya. Berarti dua-dua benar itu Ustaz. Iya, dua-dua benar, nggak masalah itu. Makanya begini Pak, semua perbedaan dalam qiraat, nanti kita kembali kepada ilmu qiraat, tidak ada yang membedakan makna yang artinya yang berubah makna yang harus misalnya berbeda jauh, tidak. Apa beda Maliki dengan Maliki? Sama-sama saja, Maliki adalah raja ya di hari Malikin Nas, raja bagi manusia. Maliki pemilik manusia, sama-sama saja. Nah, jadi makanya kalau ulama kita sesudah membahas, ketika mereka dapatkan semua perbedaan qiraat yang ada dalam Al-Quran itu tidak ada yang membawa kepada saling bertolak belakang, tidak ada. Minimal artinya itu beriringan. Laginya udah baca sama artinya, laginya udah baca sama cid. Nah, jadi makanya dalam membaca Al-Quran itu boleh dengan berbagai macam cara. Yang penting Pak sanadnya. Makanya dalam para ulama kita ketika menerima qiraat ada syarat. Apa syaratnya? Akan baca laginya? Ada syaratnya. Harus ada sanad. Jadi menyuruh ulun baca galak-galak roh, hanjit laginya. Tapi harus ada sanad. Kalau sudah ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, dan hari ini dikumpulkan oleh para ulama kita tidak lebih daripada bacaannya 14 qiraat, Pak. 14 qiraat itu 10 yang boleh dibaca, 4 yang hanya diriwayatkan saja. Ya, 10 yang boleh dibaca artinya yang jid dalam sembahyang danyo, tapi 4 itu hanya diriwayatkan dan tidak boleh dibaca. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini karena waktu kita sudah singkat ya. Demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.